BPBD Kabupaten Kendal menggelar simulasi gladi kebencanaan di Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih warga dalam menghadapi potensi bencana seperti banjir, mengingat daerah Kaliputih ini diapit oleh dua sungai besar yang tentunya memiliki potensi seperti terjadinya banjir ringan hingga banjir bandang. Halo pemirsa catatan Sajurnalis dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat. Pemirsa membahas mengenai bencana datangnya tak terduga. Oleh sebab itu perlu adanya kesiapsiagaan sedari dini mungkin. Dan dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal, BPBD Kabupaten Kendal menggelar gladi kesiapsiagaan bencana yang diselenggarakan di Balai Desa Kaliputih yang ada di Kecamatan Singorojo ini selama 2 hari pada tanggal 8 hingga 9 November 2024. Seperti apa giat dari gladi kesiapsiagaan bencana yang diinisiasi oleh BPBD Kendal ini? Simak selengkapnya hanya di catatan Sajurnalis. Simulasi gladi kebencanaan yang diinisiasi oleh Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kabupaten Kendal ini digelar rutin setiap tahunnya dengan lokasi dan tema simulasi yang berbeda-beda, menyesuaikan topografi daerah masing-masing yang memiliki kerawanan kebencanaan, seperti Desa Kaliputih yang tahun ini menjadi tuan rumah dari kegiatan simulasi kebencanaan BPBD Kabupaten Kendal. Apa bisa catatan Sajurnalis, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Untung, ini selaku Kepala Seksi Pencegahan dan juga Kesiapsiagaan Bencana ya Pak ya di BPBD Kabupaten Kendal. Pak Untung, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik hari ini. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Ini harus tetap semangat dong Pak. Semangat terus. Soalnya kegiatannya ini emang full ya Pak ya? Oke, untuk kegiatan gladi kesiapsiagaan bencana sebenarnya seperti apa sih Pak? Gladi ini ya upaya di masyarakat untuk mengantisipasi mengurangi resiko bencana. Jadi memitigasikan bencana. Di kegiatannya seperti desana, apabila terjadi bencana kita tidak langsung datang sini, dia ngebel, udah ditanggapi dengan kelompok Destana. Oke, berarti di sini memang sudah ada kelompok Destana itu tadi ya Pak ya? Singkatannya Desa Tangguh Bencana. Oke, itu memang sebagai tangan panjang dari BPBD sendiri berarti ya Pak ya? Tugasnya berarti seperti apa Pak untuk Destana sendiri? Untuk Destana sendiri istilahnya tuh langkah-langkah yang diambil biasanya tuh pemetaan wilayah daerah rawan, terus pencegahan misalkan di daerah lereng longsor, dia gimana caranya biar nggak dibuat seperti cenderan itu. Oke, berarti untuk pencegahan dan juga kesiapsiagaan bencana juga ya berarti ya Pak ya dari tugas Destana sendiri. Untuk mengurangi. Oke, ini kan acaranya 2 hari ya Pak ya? 2 hari sampai besok ya. Oke, ini hari pertama dan besok lanjutannya untuk gladinya ya Pak ya? Nah ini kan dari persiapan sendiri, kenapa sih harus memilih di Kaliputih ini Pak untuk program ini? Oh iya, karena bencana itu dari BPBD membuat KRB itu dilihat dari sejarahnya. Jadi mana yang pernah terjadi bencana, dulu kan Kaliputih ini terjadi banjir besar waktu itu, tahun berapa itu. Nah makanya tak bentuk Destana di sini agar masyarakat nggak panik karena udah memahami jalur-jalur untuk dia tanggap bencana, untuk memitigasi gimana caranya. Sudah paham SOP-nya, sudah paham tekniknya gitu ya Pak ya.
Nah ini kan kegiatannya 2 hari ya Pak. Ini meliputi kegiatan yang seperti apa Pak? Ini kegiatan nanti kan ada simulasi. Simulasi itu kita ambil dia dari di tempat bencana, bagaimana caranya menanggulangi bencana tersebut. Jadi tidak perlu panik karena dia udah memahami apa yang sudah diberikan dari fasilitator kita, Destana sendiri. Terus kita juga nanti memberikan jalur-jalur evakuasi, karena kalau misal terjadi bencana besar, nah takutnya dia bingung. Sebelumnya bingung mau ngungsi di mana. Nah, setelah dibuat jalur evakuasi dia bisa udah tempatnya pengungsian, oh di sini. Sudah langsung. Jadi dari titik awal evakuasi sampai titik evakuasi akhir nanti. Oke. Titik Sudah kumpul, disiapkan ya Pak ya. Ya. Dan besok ini istilahnya kayak gladi sungguhan gitu ya Pak ya, seolah ada bencana begitu ya berarti ya. Ada bencana. Untuk besok sendiri yang dilibatkan ini siapa saja Pak? Destana atau ada yang lain? Destana dari masyarakat juga tambahan. Terus TNI Polri nanti juga ada. Oh, ada juga. Jadi ya semua unsur dari relawan Kabupaten Kendal juga ada yang ikut gitu. Oke. Jadi Berarti Destana tok ya. Oke, banyak ya Pak ya, kolaborasi ya. Destana sendiri kan relawannya itu memberikan informasi kepada masyarakat. Caranya seperti ini kalau bila terjadi bencana. Ya mudah-mudahan aman di Kali Putih. Oke. Nah ini memang untuk kegiatan gladi kesiapsiagaan bencana ini rutin dilakukan Pak di BPBD Kendal sendiri? Itu tiap tahun. Kita mengadakan tiap tahun. Nanti kita cari mana daerah yang istilahnya rawan bencananya agak besar, yang pernah terjadi waktu itu. Jadi ya itu istilahnya kita bentuk Destana lagi, itu nanti kita buat gladi lagi, gladi sungguhan gitu. Oke, berarti memang rutin setiap tahunnya, Setiap lokasinya tahun. ini berganti-ganti ya Pak ya? Desanya beda-beda. Tergantung situasi dan juga kondisi kebencanaan di wilayah tersebut. Nah ini harapannya Pak dari kegiatan seperti ini itu seperti apa Pak dari bidangnya Pak Untung sendiri? Harapannya ya kami memberikan informasi pada masyarakat agar tahu langkah-langkah apa yang harus diambil apabila terjadi bencana ataupun hujan deras, terus banjir. Buat apa tidak terjadi banjir, sampah-sampah harus dibersihkan, ranting-ranting pohon yang tinggi kita bisa kurangi, jadi biar aman gitu. Oke, karena kita tidak tahu ya Pak ya kapan bencana itu akan terjadi gitu ya Pak ya. Memang kan bencana urusan bersama, jadi kita nggak tahu bencana kapan terjadi. Oke, Pak ini selain dari warga Kali Putih juga berikan himbauan juga dong Pak ke masyarakat Kabupaten Kendal ini untuk terus bersiaga terhadap bencana ini, monggo. Terima kasih pada masyarakat Kabupaten Kendal, khususnya untuk di bulan-bulan November sampai Februari itu puncaknya musim hujan. Dari akhir tahun sampai awal tahun 2025, akhir tahun 2024 sampai awal tahun 2025 itu kita harus waspada menghadapi bencana hidrometeorologi. Karena hujan di Kabupaten Kendal intensitas kadang-kadang ya rendah, kadang-kadang tinggi. Makanya kita harus waspada selalu untuk mengambil langkah-langkah apabila terjadi hujan deras. Ya nggak usah keluar rumah, gimana. Untuk selokan-selokan juga harus dibersihkan, gotong royong diambil gitu. Mungkin itu aja untuk himbauan masyarakat untuk hati-hati untuk di musim penghujan ini. Dan tentunya untuk acara besok semoga lancar ya Pak ya, sesuai dengan yang direncanakan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Untung. Sampai jumpa kembali besok ya Pak ya. Terima kasih. Oke, itu tadi pemirsa dialog saya ini dengan Pak Untung ya Pak. Ini selaku Kasih Pencegahan dan juga Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kabupaten Kendal untuk Anda. Kegiatan simulasi gladi kebencanaan ini digelar 2 hari berturut-turut di tanggal 8 hingga 9 November 2024. Selain BPBD, gladi ini tentunya melibatkan banyak pihak seperti warga,
pemerintah desa, Destana, FRPB, serta masih banyak pihak-pihak terkait lainnya. Nampak para Destana Kaliputi ini di hari pertama sudah aktif mengikuti kegiatan gladi yang dibuka dengan pemberian pengarahan dari BPBD selaku panitia mengenai teknis lapangan yang besok akan dilakukan dalam simulasi kebencanaan. Bapak Ibu, di tangan saya ini kaitannya dengan besok sudah ada skenario simulasi gladi bencana banjir. Ini besok kita pura-pura Pak, pura-puranya nanti Kaliputi ini terkena banjir. Ada 2 sungai ya Pak ya? Sungai apa sama sungai apa Pak? Dengkeng sama Kali Gede. Oke, Kali Dengkeng sama Kali Gede. Kaitan dulu nih, terakhir kali sungainya meluap kapan Pak? Pernah meluap nggak? Pernah. Seberapa tinggi Pak sampai di daratan sini Pak? Selutut kah? Sejempul kah? 1 meter. Tapi di titik-titik tertentu ya, tidak merata ya. Oke. Kalau itu banjir, kalau banjir bandang pernah terjadi nggak? Pernah. Di mana itu Pak? Oke. Tahun berapa Pak terakhir Pak? 2 tahun. Puluhan tahun yang lalu. Oke. Kalau puluhan tahun yang lalu berarti generasi tua ini yang tahu ya. Kayak Mbaknya ini nggak tahu ya. Tadi manggil itu, sekarang manggil Mbak konsisten. Oke. Nggak apa-apa. Soalnya saya sangat melihat, saya cermati. Oh ya. Gitu. Kalau Bapak ini logisnya pastinya lebih tahu kronologi kejadian di desa ini di tahun-tahun lampau. Baik, Bapak Ibu, simulasi itu sebenarnya nggak susah, mudah kalau panjenengan sudah tahu urutannya. Kan besok itu kita mau ngapain sih? Kita harus berbagi peran dulu Pak. Kayak kita mau lihat film sinetron atau sekarang K-pop ya, film-film drama dari Korea itu, panjenengan kalau melihat film-film itu pernah nangis nggak? Pernah ketawa nggak? Nah, kita akan bermain skenario seperti itu. Jadi kita berpura-pura sebagai aktor sebagai aktor atau pelakunya. Jadi nanti kalau kita diminta untuk jadi korbannya, ya berarti kita pura-pura benar jadi korban. Hanya pura-pura, niatan kita kan belajar. Terus kemudian menjadi tim rescuenya atau penolongnya, ya nanti kita akan menjadi penolongnya. Tenang saja, besok itu jenengan tidak sendiri. Ada teman-teman nanti akan mendampingi, baik teman-teman dari BPBD maupun teman-teman dari FRPP, Forum Relawan Penanggulangan Bencana. Nah, di Kendal ada. Nah, nanti kita akan bermain bersama nanti. Itu kemudian kurang lebihnya seperti ini gambarannya Bapak Ibu. Nanti akan direka-reka lagi atau dipilah-pilah sedikit-sedikit ya, dengan ada gambarannya nanti sama Mas Hasan. Saya hanya gambaran besarnya. Jadi besok itu pura-puranya skenario itu adalah di dusun ini akan terjadi hujan lebat. Entah itu dusun sana juga terjadi hujan lebat. Intinya di dusun ini hujan lebat. Karena hujan lebat ini mengakibatkan debit air di kedua sungai itu tambah naik, terus airnya meluap, kan gitu. Nah jadi kita bermain imajinasi aja Pak. Kira-kira banyu kali kain meluap itu kira-kira 1 kilo ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kita asumsikan meluapnya itu sampai 1,5 meter. Oke, Bapak Ibu, ada gambaran? Poin yang kedua, tanda-tanda banjir nih. Tadi sudah saya sampaikan sedikit, kepanikan warga karena limpasan tiba rusun Kaliputi. Yang namanya warga itu kalau melihat sesuatu yang baru itu pasti panik. Entah itu paniknya panik wedi atau takut, atau paniknya panik gembira karena senang. Nah, kalau asumsinya kejadian dan banjir, maka paniknya itu adalah panik takut. Tapi apapun yang terjadi, dengan jadi pribadi yang egois dulu. Amankan dulu keluarga kita yang ada di luar. Ya, keluarnya nanti, tapi justru yang dulu. Giliran banjir ke omah wae gitu. Ini bojone masak, MC, bantu gitu cerita gitu. Kemarin anak sama malam juga repot. Oke ya, kita lanjut. Terus kemudian di pukul selanjutnya, satu poin ketiga, itu warga karena dirasa ini
tambah naik dengan baru keluar. Dengan itu warga ya. Terus kemudian desanya ini apa? Berarti desanya membantu mengevakuasi nih. Keluarga kita sudah terselamatkan, maka kita menghimbau warga untuk ke tempat yang lebih tinggi. Terus kemudian kejadian banjirnya tadi kita limpah yang 1,5 itu. Terus Pak Kadesnya nih tadi sudah dilapori sama Pak Kadus, melaporkan ke BPBD, menginformasikan ke grup. Karena sudah punya grup di sana itu dimanfaatkan, diberdayakan. Ojo monggo curhat kok gitu, tapi untuk diskusi. Kalau ada permasalahan atau bencana, penyelesaiannya bagaimana? Nanti kami yang di Kendal akan memantau dari situ. Terus kemudian selanjutnya adalah asesmen, yaitu mendata dampak banjir. Apa sih didata gitu? Jadi rumah siapa saja yang kena, bangunannya rusak pada kan gitu. Terus kira-kira kebutuhannya apa? Nah, kalau sudah ada asesmen itu, kami diberitahu dari kerusakan yang ada, nanti BPBD akan berkoordinasi dengan instansi terkait. Kami nanti akan menilai kira-kira kali ini kan anak butuh orang, butuh istilah intervensi. Nah, kira-kira benar-benar perlu dibantu apa enggak gitu? Oh ternyata perlu dibantu karena kami setelah dapat laporan biasanya akan mengirimkan tim asisten juga datang ke sini, tim kecil paling 4 atau 5 orang yang piket di saat itu. Nah, kemudian mereka juga akan menilai dan akan melaporkan ke BPBD apakah harus melibatkan instansi atau dinas terkait atau tidak. Nah, di konsep ini, di skenario besok ini kita berasumsi bahwa harus ada keterlibatan dari instansi lain. Maka BPBD di dasarnya akan berkoordinasi, terus kemudian mengirimkan timnya ke sini. Bapak Ibu ada gambaran? Ada apa enggak? Kalau tidak ada gambaran, saya tak minta jadi nanti gambar sendiri-sendiri loh. Ada ya? Nah, terus kemudian di BPBD nanti akan mengaktifkan yang namanya sistem tanggap darurat bencana, disingkat TDB, TDB. Di kata itu sudah ada. Nah, di sini itu berarti nanti kegiatannya akan diakomodir oleh BPBD. Jadi dengan setelah di sana dan Pemdes nanti akan berkolaborasi nih, akan bekerja sama. Jadi wewenangnya tidak hanya di kelurahan saja atau di desa saja, tapi sudah naik level menjadi kewenangan BPBD nanti. Dalam hari ini akan panjangnya bupati dibantu oleh kecamatan. Nanti pergerakannya apa saja akan ada di forum itu, akan ada rapatnya. Siapa saja yang menghadiri rapat, nanti ada perwakilan yang hadir di situ. Rapat dulu. Oh, ternyata seperti ini dan harus bagaimana. Terus kemudian setelah mengaktifkan itu, nanti akan dibagi nih BPBD tugasnya apa saja. Terus kemudian Pemdes apa saja yang jenengan nih juga akan dibagi tugasnya. Tugas pokok jenengan itu adalah membantu Pemdes. Pemdes punya dari apel, Pemdes punya tugas apa? Nah, lanjutnya nanti di situ akan ditugaskan. Terus kemudian nanti yang terlibat di sini untuk besok ada BPBD, pemerintah desa, Destana, TNI Polri, Dinsos, Dinkes, dan kecamatan. Nah, di sini sudah panjang sekali sampai kepada evakuasi korban yang terjebak banjir. Nah, setelah itu semua selesai, nanti kita akan ada bermain perannya itu di evakuasi. Yang berperan siapa? Nanti akan ada tim dengan itu adalah pelengkapnya. Karena kalau sudah evakuasi, nanti teman-teman yang lebih menguasai tekniknya yang akan terjun ke situ. Ini besok pura-puranya itu ada satu keluarga yang terjebak di dalam rumah. Rumahnya nggak bisa dibuka karena ada barang atau sesuatu yang menghalangi pintu. Dan waktu didata di tempat pengungsian sementara itu keluarga Pak ini itu tidak ada. Maka harus dilakukan pencarian. Yang pertama ada 4 jiwa. Terus kemudian ada 3 orang terjebak di banjir. Di pura-puranya besok itu ada
titik pengungsian, titik evakuasi itu ada dua, ada titik 1 dan titik 2. Nanti jangan kurang-kurangnya dari titik 1 bergeser ke titik 2. Nah, di antara titik 1 titik 2 itu nanti ada skenario di mana ada 3 orang yang terjebak dan harus diselamatkan. Nah, nanti siapa yang jadi superhero-nya nanti akan ditentukan. Terus yang terakhir adalah ada 1 lansia yang terjebak di rumah. Terus kemudian evakuasi warga ke tempat pengungsian akhir. Jadi setelah dari sementara 1, sementara 2, baru ke titik akhirnya. Itu pemenuhan kebutuhan dasarnya nanti mencakup di permakanan tadi ya, dapur umum. Mumpung ada videonya, silakan semuanya berdiri. Sekali saja habis itu selesai. Oke ya. Tangan kirinya ditunjukkan bersama-sama. Usai mendapatkan berbagai pengarahan dari BPBD Kendal, seluruh anggota Destana Kaliputih ini diajak menuju lapangan desa Kaliputih untuk kemudian belajar mendirikan tenda evakuasi dari BNPB sebagai skill yang wajib dimiliki oleh para Destana jika kemudian hari diharuskan untuk mendirikan tenda secara mandiri. Dipimpin langsung oleh instruktur dari BPBD Kabupaten Kendal, para anggota nampak fokus memperhatikan langkah demi langkah yang diarahkan sebelum akhirnya mereka memasang bersama tenda evakuasi kebencanaan tersebut. Nah, pemirsa catatan Sajulalis, saat ini saya sudah di lapangan Kaliputih dan di belakang saya para Destana ini sedang mendirikan tenda atau sedang belajar mendirikan tenda yang diinstrukturi oleh BPBD Kabupaten Kendal dalam kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Bencana yang berlangsung hari ini hingga besok pagi. Dan kami masih akan mengabarkan dan juga melihat bagaimana proses dari persiapan untuk besok, dan simak lengkapnya hanya di catatan Sajulalis. Ciri-cirinya tiang penyangga itu warnanya salah satu polos, Pak. Salah satu polos itu ada yang berwarna, ada merah, ada warna oranye, Pak. Kalau di sini ini kita contohkan yang warna merah sama warna oranye, Pak. Tiang penyangga itu ada merah, oranye. Tiang penghubung itu warnanya 2, Pak. Nah, ini tiang penghubung, Pak. 2 warna. Kalau ada yang polos seperti ini, Pak. Polos ini namanya dasaran, Pak. Tiang dasaran. Kayak semacam pondasi itu pakainya polos, Pak. Nah, terus kita beralih ke sok. Sok penyangga dan penghubung. Perbedaannya cuma di ini, Pak. Kalau yang merah, yang merah ini sok penyangga, menyangga dari tiang ke atap, itu sok penyangga. Sok penghubung di atap, menghubungkan rangkaian atap, itu namanya sok penghubung. Kalau yang polos-polos seperti ini landasan dasar atau pondasi, Pak. Rangkaian untuk yang polos, tataan, Pak. Perbedaannya kalau penghubung penyangga ya seperti ini, Pak. Kalau penyangga itu miring, Pak. Kalau teori dan praktek langsung sekalian, Pak. Iya, Pak, kita jelaskan dulu ya. Jauh terus. Oh, contoh. Nah, ini kita contohin dulu. Ya, Pak. Tiang pelengkung ataupun pipa atap ini difungsikan penghubung, Pak. Penghubung seperti ini. Ini kan ada warna kuning. Kita hubungkan. Nah, ini kan ada pelengkung kuning seperti ini, Pak. Nah,
Ini seperti ini penghubung. Tadi tiang penghubung warnanya apa, Pak? Dua warna. Kita contohkan yang kuning, Pak Amit, Pak. Nah, ini penghubung. Nah, menghubungkan dari rangkaian atap. Terus contoh sing kuning abang, kuning abang. Kita contohkan rangkaian ke atap sama penyangga tiang, Pak. Nah, ini kan tadi penghubung. Ini penghubung, kita rangkaikan ke sok penyangga, Pak. Sok penyangga itu menghubungkan dari atap ke tiang penyangga. Di sini. Nah, ini tadi warna 1 tiang penyangga, hubungkan warna, Pak. Nah, seperti ini. Tapi masangnya jangan dari tiang dulu, Pak, tapi dari atasnya. Nah, ini kan tadi sok penyangga, Pak, menghubungkan dari atap ke tiang. Kita hubungkan ke tiang. Nah, rangkaiannya seperti ini nanti, Pak. Kalau diberdirikan lagi mungkin enggak apa-apa, Pak. Nah, seperti ini, Pak. Nanti rangkaiannya seperti ini. Nah, sudah. Nah, pokoknya nanti dari sok penyangga sama atapnya sama tiang penghubung itu kita hubungkan dengan sama-sama warna. Kuning ya kuning, merah dengan merah, sama hitam dengan hitam. Terus untuk rangkaian berikutnya ada penguat seling, Pak. Nah, biar rangkaiannya itu kuat, Pak, menghubungkan dari tiang ke tiang itu pakai rangkaian. Terus ini yang namanya sabuk tenda atau biasa kita kenal namanya kendit. Kendit, Pak. Nah, mengencangkan dari rangkaian-rangkaian sebelum dikasihkan atap ataupun terpal. Ada dua jenis sabuk. Ada dua jenis sabuk, Pak. Panjang itu rangkaian ke depan, pendek rangkaian menyamping. Ya, nanti kita praktek sesuai, jangan tergesa-gesa nanti, Pak. Kita rangkaian dulu menyesuaikan warna per warna. Mungkin ada yang bisa ditanyakan, Pak? Langsung praktek aja. Oh iya, Pak, lupa, Pak. Tak lupa harus dipasak. Ini pasak ini untuk di landasan, Pak, landasan dasar. Ya, ini kan polos. Polos itu kan landasan atau pondasi. Nah, kita kencangkan, Pak. Ini harus nempel sampai bawah dengan menghubungkan sok pondasi. Nah, bisa dipasak di tengah, bisa dipasak pas di sok pondasi. Butuh koordinasi dan gotong royong bersama untuk mendirikan tenda dari BNPB ini. Dengan semangat, para anggota Destana pun bersinergi dengan lainnya agar tenda yang dipasang nantinya benar dan sesuai dengan arahan instruktur. Nah, pemirsa catatan Sa Jurnalis, tadi setelah dilakukan briefing dan kemudian para Destana ini memasang piranti-piranti dari tenda BPBD yang ada di belakang saya ini, dan kemudian jadilah tenda yang ada di belakang ini untuk evakuasi para korban bencana. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Destana dari Destana Kaliputih di samping saya. Mari. Halo Pak, dengan Pak Taufik. Pak Taufik. Ini dengan Pak siapa, Pak? Pak Sugian. Pak Sugian. Oke, Pak Taufik, Pak Sugian. Pak, hari ini kan hari pertama ya, Pak ya, dari pelatihan ini. Saya gimana, Pak? Ya, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada BPBD Kabupaten Kendal yang telah memberi kegiatan
gladi kesiagaan bencana. Daripada itu adalah RTH, RTL pada saat pembentukan Destana Kaliputih kemarin. Dan ini RTL-nya kita BPBD mengadakan gladi kesiagaan bencana agar Destana Kaliputih khususnya atau umumnya masyarakat Kaliputih itu tanggap dengan bencana yang akan terjadi gitu loh. Oke. Jadi memang di daerah Kaliputih ini memang sering terjadi bencana ya Pak ya? Banjir yang sering. Banjir ya? Di Kaliputih itu ada resiko bencana, salah satunya yang sangat harus diwaspadai, antisipasi adalah satu banjir, dua tanah longsor. Oke. Nah, untuk itu dengan adanya pelatihan Destana ini membuat kesiagaan atau ketangkasan daripada dari anggota sendiri ya? Atau anggota Destana itu menjadi lebih tangkas dan tanggap. Kalau untuk total anggotanya ada berapa Pak? Ada 40. Ada 40, ini ikut semua ya? Iya. Oke, luar biasa. Dan ini kan baru hari pertama. Ini yang perlu dan harus diketahui oleh para anggota ini sebenarnya apa Pak? Yang perlu harusnya satu yaitu fungsi daripada masing-masing deposit yang ada di sana. Mungkin ada salah satu contoh, misal ada fungsi data informasi, ada dapur umum, ada evakuasi korban, ada itu jadi setiap anggota itu tahu bahwa saya kalau terjadi musibah apa yang harus dilakukan gitu loh. Jadi ada yang berkoordinasi dengan Pemdes, Pemdes melapor ke BPBD, terus kita siasatnya tidak lanjutnya kan jauh Mbak antara BPBD dengan Kaliputih. Nah bagaimana di sana itu biar berjalan. Nah ini setelah ada pelatihan dan sudah dibersihin, oh ya harus step by stepnya jalannya itu ada bisa. Oh setelah itu kita ngapain ya, kita komunikasi dulu dengan para anggota. Setelah itu kan kita bagi tugas masing-masing. Itu ada yang memberikan tenda, ada yang menyiapkan dalam artian untuk masalah pembekalan pada saat terjadi bencana gitu. Oke, artinya hari ini para anggota ini harus tahu kewajiban dan juga tugasnya masing-masing ya Pak ya. Sebelum melakukan tugasnya besok simulasi gitu ya Pak ya, gladi gitu ya. Ini kali pertama masang tenda seperti ini? Iya Mbak, ini masih bingung. Kita sekarang bisa terpasang. Oke, tetap belajar ya hari ini. Biasanya tenda kemah Mbak, biasa saja pati seling jadi. Kalau ini kan karena kapasitas untuk 100 orang lebih kan, jadi penyangganya, tiang penghubungnya harus kuat, benar-benar kuat, dan memang itu harus tahan, harus ya memang baru kali ini kita masang. Oke, dan harus kompak ya Pak siap, ya? Betul. Oke, berarti setelah ini Destana siap mendirikan tenda pribadi ya Pak ya? Oh siap. Sendiri bisa ya? Ya siap. Oke, luar biasa. Harapannya Pak dari kegiatan gladi kesiapsiagaan bencana ini seperti apa dari Destana sendiri? Harapannya ya dengan adanya gladi kesiapsiagaan bencana ini ya para anggota dari Destana itu sudah siap, dalam artian siap, tanggap dan tangguh itu. Jadi apapun yang akan terjadi di Desa Kaliputih, ya kalau kita berdoa jangan ada musibah, tapi kita tidak boleh menghindari. Kalau musibah itu datangnya dari Allah, ya kita harus siap, harus tanggap. Bagaimana? Ya itu karena sudah ada pelatihannya. Semoga saja dengan pelatihan ini bermanfaat bagi anggota, bisa tahu fungsi dan tanggung jawab masing-masing daripada anggota Destana tersebut. Dan juga menjalankan tugasnya sebagai tangan panjang BPBD juga ya Pak. Betul, ya, ya di daerah Kaliputih ini. Oke Bapak, terima kasih sudah berdialog dengan saya. Terima kasih Pak. Selamat lanjutkan aktivitas kembali ya Pak ya. Semangat. Yuk, tangguh. Oke, tangguh. Usai sudah serangkaian kegiatan simulasi gladi kebencanaan dari BPBD Kabupaten Kendal di Desa Kaliputih ini. Sementara itu untuk kegiatan selanjutnya akan dilanjutkan esok hari dengan agenda simulasi yang lebih membutuhkan kerjasama antar tim Destana, warga, pemerintah desa, dan pihak terkait lainnya. Hari berganti, semangat dalam kegiatan gladi kesiapsiagaan bencana pun seolah tak pernah padam. Tim Destana Kaliputih dan peserta lainnya pun menunjukkan kesiapannya untuk mengikuti serangkaian kegiatan di hari kedua ini.
terjadi hujan lebat di hulu dan di desa Kaliputih dan sekitarnya selama 2 hari. Debit air sungai meningkat membuat kekhawatiran pemerintah desa. Dalam hal ini pemerintah desa melakukan pemantauan dan pelaporan, koordinasi secara berkala selama hujan terjadi ke BPBD Kabupaten Kendal. Dua sungai di kanan kiri dusun Kaliputih mengalami peningkatan debit dan mulai limpas ke dusun Kaliputih. Hal ini menyebabkan terjadinya kepanikan warga karena limpasannya dua sungai ke dusun Kaliputih. Pemerintah desa setempat memberitahukan warga melalui pengeras suara dan membunyikan kentongan untuk berlari keluar dari rumah ke tempat yang lebih tinggi atau ke tempat evakuasi sementara. Warga pun berlari, berhamburan keluar rumah. Pemerintah desa, warga, dan Distana membantu mengarahkan warga yang lain ke tempat yang lebih tinggi menuju ke tempat evakuasi sementara. Terjadinya susulan limpasannya dua sungai ke permukaan kurang lebih setinggi 1 hingga 1,5 meter, mengakibatkan ada warga yang terjebak di pemukiman. Untuk menangani hal ini, pemerintah desa melaporkan ke BPBD Kabupaten Kendal. Untuk kemudian BPBD menginformasikan ke grup FRPB. Warga yang terjebak banjir memerlukan bantuan secepatnya dan segera dibawa ke tempat yang sudah disediakan. Satu keluarga berjumlah 4 orang terjebak di dalam rumah karena pintu tertutup timbunan tanah. Selain itu juga ada satu lansia terjebak di dalam rumah yang membutuhkan pertolongan dari petugas. Salah satu warga terjebak aliran sungai irigasi saat menuju tempat evakuasi sementara 1 ke tempat evakuasi sementara 2. Petugas pun berbondong-bondong datang menyelamatkan warga yang terjebak.
Petugas mengevakuasi dari tempat aman ke pengungsian akhir yang berada di Dusun Jumbleng. Warga yang dievakuasi dipisahkan antara warga yang sakit, lansia, ibu hamil, dan balita untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. Instansi dan juga petugas kebencanaan seperti Dinsos, FRPP, dan Destana menyiapkan kebutuhan logistik, permakanan untuk seluruh penyintas dan relawan yang terlibat. Dapur umum pun mulai beroperasi memasak untuk pemenuhan logistik bagi korban banjir. Kegiatan hari ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat siap siaga terhadap bencana. Ini karena di desa Kaliputih ini merupakan daerah rawan bencana yang perlu diedukasi tentang bagaimana cara terjadinya bencana. Tadi sudah dilihat simulasi-simulasi dari evakuasi ke tenda pengungsian, terus nanti dilihat tadi juga masyarakat antusias untuk mengikuti kegiatan ini, dan juga disediakan dapur umum untuk kegiatan kali ini. Memang tujuan kali ini adalah mitigasi non struktural yang ada di BPBD, dan ini diselenggarakan setiap tahunnya dalam satu kali dalam setahun. Terima kasih. Pak, kemudian langkah-langkah apa yang harus disampaikan pada masyarakat ketika ada rambu-rambu atau tanda ada bencana, itu kan masyarakat harus bagaimana, Pak? Masyarakat ikutilah apa yang sudah disimulasikan. Kalau ada rambu-rambu berarti itu ada rambu-rambu evakuasi, jalur-jalur evakuasi yang nanti masyarakat bisa dipakai sehingga masyarakat aman dari bencana. Untuk mengevakuasi lansia yang mungkin tidak bisa jalan dan lumpuh dan lain sebagainya seperti apa? Kami sediakan tenda-tenda, teman-teman bantu nanti dari desa juga nanti bisa ikut dalam evakuasi masyarakat yang lansia. Pak, dalam kegiatan ini, apakah ini gabungan dari ada PMI, ada BPBD, kemudian ada dari satunya lagi Satpolkar dan... Iya, ini gabungan dari teman-teman relawan, PMI, DM, DMC, masyarakat setempat, masyarakat desa, dan lain sebagainya. Semua ikut-ikut membau bagaimana cara mengatasi sehingga bencana ini tidak terjadi lebih parah lagi. Harapannya dengan adanya kegiatan ini, Pak? Harapannya semoga masyarakat bisa menjadikan ini pelajaran bagi masyarakat bagaimana cara lari dari bencana, bagaimana cara mengevakuasi diri, keluarganya
dan masyarakat sekitarnya, bahu membahu masyarakat tentang bencana. Mungkin ada himbauan pada masyarakat Pak, karena di sini rawan bencana, ada himbauan dari... Ya, himbauan dari kami karena ini merupakan daerah rawan bencana dan ini daerah-daerah yang di atas, sebisa mungkin, sedini mungkin bagi masyarakat di sekitar Desa Kaliputih ini mitigasi kecil-kecilan lah dari sekitar rumah, bila terjadi longsor, terjadi kebakaran, ya contohnya juga sedikit, ya contohnya kecil-kecil aja. Kalau misalkan terjadi kebakaran, dilihat kabel-kabelnya itu masih sudah lampu apa tidak, rumahnya juga sudah lampu apa tidak, dan bisa dimitigasi kecil-kecilan oleh masyarakat sendiri. Gladi dan simulasi kebencanaan sangat penting untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi situasi darurat yang disebabkan oleh bencana alam atau kejadian tak terduga lainnya. Simulasi ini membantu masyarakat, instansi, dan petugas tanggap darurat untuk memahami prosedur yang harus dilakukan saat bencana terjadi. Dengan latihan yang rutin, respon terhadap bencana bisa lebih cepat dan efektif. Melalui simulasi, kita bisa mengidentifikasikan masalah atau kendala dalam sistem tanggap darurat, seperti kurangnya koordinasi antar pihak atau kekurangan sumber daya. Hal ini memungkinkan perbaikan sebelum bencana yang sesungguhnya. Gladi kebencanaan ini adalah langkah penting untuk memastikan respon yang cepat, efektif, dan terorganisir saat bencana terjadi, utamanya di Kabupaten Kendal. Pemirsa catatan Sajunalis, itu tadi kegiatan kita bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kendal, yaitu Gladi Kesiapsiagaan Bencana yang digelar di Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dan dari kegiatan ini kita bisa menjadikan referensi dan juga khazanah ilmu terkait kesiapsiagaan bencana, yang mana datangnya bencana ini tak terduga. Dan akhirnya pemirsa, saya Galuh Saknanti beserta kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan catatan Sajunalis dan terus saksikan catatan Sajunalis hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.